Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan fungsi alih yang saya gunakan dalam laporan UAS dasar sistem pengaturan yang ini. Baik, sebelum masuk ke dalam simulasinya, perkenalkan nama saya Michael Grade, NIM 04221027 dari program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke simulasinya. Let's go! Ya baik, setelah fungsi tersebut diimplementasikan ke software MATLAB, maka didapat berupa respon transient yang merupakan step response. Jadi dapat dilihat di sini bahwa fungsi tersebut memiliki rise time sebesar 1,99. Nah, rise time itu apa sih teman-teman? Jadi jadi rise time itu merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kondisi 100%. Jadi sistemnya itu betul-betul menyala, yang dimana jika dinyalakan maka sistemnya ini akan terus naik dari 0, naik terus sampai ke 199 ini, yang dimana mendekati respon steady state. Jadi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kondisi 100% ini sebesar 1,99. Nah, selain rise time ada juga peak time, di mana ini kondisi sistem sudah mencapai ketinggian yang maksimal atau ketinggian yang paling maksimum, sehingga sistem dapat dikatakan stabil pada waktu segitu. Jadi untuk peak time itu sendiri dapat dilihat di 2,3 ya di sini. Nah, jadi sistem mencapai kondisi puncaknya atau peak time sistem ini sebesar 2,3, yang berarti puncak overshootnya itu di detik 2,3 second. Baru selain itu terdapat settling time. Nah, settling time itu apa sih teman-teman? Jadi settling time itu merupakan respon sistem stabil di waktu kapan. Nah, jadi respon sistem stabil itu dapat kita lihat di 1,6. Ya, di sini. Jadi time settlingnya didapatkan sebesar 1,6 second. Jadi sistem itu stabil di waktunya mulai di waktu 1,6 dengan toleransinya 5%. Baik, setelah respon transient, berikutnya ada grafik yang kedua, yaitu respon steady state terhadap input RAM, yang dimana pada gambar ini memperlihatkan bahwa respon steady state system memiliki hubungan linear dengan input masukan RAM, ditandai oleh garis lurus dengan gradien tetap. Jadi garis lurus dengan gradiennya tetap ya teman-teman, jadi berbentuk diagonal seperti ini. Nah, tanpa adanya kesalahan steady state yang signifikan, nilai error steady state yang ada didapatkan adalah sebesar 0,5. Jadi begitu kecil nilai error steady state yang didapatkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa sistem ini stabil. Baru selanjutnya adalah diagram root locus, yang dimana dapat teman-teman lihat pada diagram root locus ini terdapat dua kutub yang bergerak sepanjang lintasan root locus. Jadi ini lintasannya teman-teman, yang garis lurus ini sejajar atau sama dengan nilai 0.
yang dapat dilihat bahwa ini akar-akarnya yang merupakan pol ini berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, sumbu imajinernya itu adalah yang ini, imaginary axis. Jadi ini sumbu imajinernya dan akar-akarnya berada di sebelah kiri sistem, di mana ini menunjukkan bahwa sistem stabil. Dan jika terdapat penambahan K atau gain, maka bisa jadi sistem ini tidak stabil. Jadi maksudnya di sini adalah jika bahwa sistem ini stabil jika nilai K-nya tidak melebihi dari batas yang ada. Jadi nilai K atau gain ini sangat mempengaruhi respon dari sistem tersebut. Jika nilai K mempengaruhi akar-akarnya tetap di sebelah kiri sumbu imajiner ini, maka nilai K tersebut masih bagus sehingga sistem masih stabil. Sedangkan nilai K-nya terlalu tinggi yang menyebabkan akar-akarnya berpindah ke sebelah kanan sumbu imajiner, berarti nilai K tersebut sudah melebihi batas maksimal sistem yang menyebabkan sistem itu menjadi tidak stabil. Nah, baru yang terakhir terdapat diagram Bode, teman-teman. Nah, yang dimana diagram Bode ini kita dapat mencari nilai GM dan PM. Nah, GM itu apa sih? GM itu merupakan gain margin. Yang dimana untuk mencari gain margin ini kita melihat di fasanya dulu, fasenya ini. Dan kita lihat titik tengahnya di mana, yang merupakan di 90 derajat ini. Kita lihat di perpotongannya ini, set. Dan kita sejajarkan nilai frekuensinya dengan yang di magnitude. Nah, karena nilai frekuensinya sama, berarti ini mengindikasikan bahwa respon tersebut sudah sejajar. Yang dimana jika mencari gain margin 0 dikurangin minus 4,95. Jadi jika secara matematika hasilnya adalah 4,95 dB desibel untuk nilai gain margin. Nah, untuk mencari PM atau pas margin, kita perlu melihat magnitudenya terlebih dahulu ya teman-teman. Dimana dapat terlihat di sini bahwa magnitude ini yang perpotongan dengan sumbu nolnya, dengan nilai nolnya ini. Jadi kita lihat kapan dia pertama kali mencapai titiknya. Ya, di sini. Nah, jadi PM ini merupakan pas margin yang dimana kita tinjau dulu magnitudenya, nilai 0 ini dia akan mulai turun di titik berapa. Nah, pada frekuensi 0,506 maka dia mulai tidak stabil dan kondisinya mulai menurun seperti pada grafik. Nah, ini berarti kita sejajarkan dengan pas marginnya, dengan pas dari sistem tersebut, yang dimana pasnya ini terletak pada minus 18,1. Jadi untuk mencari pas marginnya, kita mengurangkan nilai tengah dari pas margin yaitu 90 derajat dikurang dengan 18,1 ini, dan didapat pas marginnya sebesar 71,9 derajat, yang menandakan bahwa nilai GM dan PN merupakan bilangan real positif. Berarti kan nilainya ini sejenis, sama, real dan positif. Ini menandakan bahwa sistem tersebut sudah stabil. Jadi dari keempat gambar ini, dengan error, dengan rise time yang
rise time yang terbilang cukup cepat, yaitu di 1,99. Sistemnya dapat menyala dan dalam kondisi stabil dengan cepat. Jadi dapat dikatakan sistem ini stabil dan bagus untuk digunakan maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.